Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah masih melanjutkan pembahasan kita dalam bedah bukunya ya. Nah, hari ini pembahasan kita akan ada di halaman 31, yaitu tentang ukuran memotong ayat bukan pada halaman. Nah, di mana ketika kita membaca Quran, kadang kan kita tuh punya target ya, punya target tilawah. Nah, target tilawahnya biasanya disesuaikan dengan nomor halaman. Misalnya kalau kita lagi baca surat Al-Baqarah, hari ini bacanya dari ayat 1 sampai 16, besok dari ayat 17 sampai 24, besoknya lagi dari 25 sampai 29, dan seterusnya seperti itu. Intinya targetnya dibuat per halaman. Nah, sebetulnya ketika kita membaca Al-Quran dan targetnya dibuat sesuai nomor halaman, ini nantinya di beberapa kondisi ada ayat-ayat yang belum sempurna maknanya atau juga ceritanya menggantung, kemudian juga kadang masuk pada kisah-kisah yang digabungkan gitu. Yang harusnya kisah A itu selesainya di bacaan kemarin, tapi ini malah kita gabungkan dengan kisah yang B, sedangkan kisah A-nya menggantung, kisah B-nya juga menggantung, jadi belum benar-benar selesai. Nah, jadi ketika kita membaca Quran atau tilawah Quran, itu pada hakikatnya ketika kita ingin membuat sebuah target, buatlah targetnya jangan disesuaikan dengan jumlah halaman atau nomor halaman, tapi kita sesuaikan dengan makna-maknanya. Nah, di setiap mushaf, terutama yang kita gunakan yaitu mushaf Kemenag, itu sebetulnya sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tanda yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Pertama, yaitu adalah tanda ain. Nah, di mana tanda ain ini, kalau kita lihat di mushaf Kemenag ya, ayat 1 sampai 7, nah itu ada tanda ain. Artinya, kalau kita membaca Al-Quran di surat Al-Baqarah, maka jangan 1 sampai 5-nya, tapi selesaikan sampai 7-nya. Kemudian nanti dari ayat 8 ketemu lagi di ayat ke-20. Berarti kalau kita membaca, kita selesaikan nih dari 8 sampai ke-20. Nanti baru lanjut lagi dari 21. Supaya apa? Supaya tema-tema ayatnya itu lebih sempurna lagi. Karena setiap Al-Quran ini kan turunnya biasanya disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu, atau juga disesuaikan dengan cerita-ceritanya, dan seterusnya. Nah, di mushaf Al-Quran juga, kalau kita lihat, nanti tuh kalau yang pengen tanda ainnya banyak ya, itu ada mushaf namanya As-Sahib. As-Sahib. Nah, ini mushaf As-Sahib itu ada banyak sekali tanda ainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di mushaf Kemenag cuman ada 2 misalnya di satu halaman, atau cuman ada 1 di satu halaman, tapi di mushaf As-Sahib bisa lebih dari itu. Nah, itu bisa lebih memudahkan kita untuk memotong ayat supaya lebih pendek lagi. Ini tanda ain. Kemudian yang kedua, atau kalau kita selain tanda ain misalnya kita nggak menemukan tanda ain dan masih jauh gitu tanda ainnya, maka kita jangan wakaf di tanda lam. Kan kalau di mushaf Kemenag itu di setiap akhir ayatnya selalu ada tanda wakaf ya, baik itu qola, jim, sola, kemudian juga mim atau juga lam.
Nah, kalau misalnya tanda ainnya itu jauh, masih jauh sekali, maka hindari wakaf di tanda lam. Jangan wakaf di tanda lam. Yang di akhir ayat ya, bukan di pertengahan ayat. Dan yang lebih bagusnya, kita wakaf di tanda kola. Jadi cari tanda kolanya. Ini jauh lebih afdal. Tanda kola atau jim, ini dua tanda yang jauh lebih afdol gitu untuk kita berhenti. Intinya jangan di tanda lam, karena tanda lam seperti yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bahwa tanda itu tuh dibuat karena si makna ayatnya itu belum selesai. Nah, kemudian patokan yang kedua selain tanda ain yang bisa kita jadikan patokan yaitu bagian temanya. Di bagian tema ayatnya. Nah, tema ayat. Ini seperti yang di awal-awal sempat kita bahas ya, terkait dengan surat Al-Baqarah misalnya. Di surat Al-Baqarah kan ada 5 tema besar, nah kemudian di bawahnya ada tema-tema kecil lagi. Nah, ini tema-tema ayat. Nah, di mushaf kita, mushaf Kemenag yang terjemah, itu sebetulnya udah ada penjelasan tentang tema-temanya. Misalnya kalau kita lihat atau sekarang lagi kita buka si mushafnya ya, kita perhatikan di situ. Misalnya balik lagi di surat Al-Baqarah, nanti di situ ada tema atau buka di surat Al-Kahfi, surat apapun itu pasti di ayat 1 sampai ayat berapa temanya ini atau ayat 10 sampai ayat berapa temanya ini. Nah, itu tuh sebetulnya dijadikan patokan juga bisa buat kita supaya ketika baca Qur'annya menyesuaikan dengan kisah-kisahnya. Karena balik lagi, Al-Quran ini diturunkannya kan sesuai dengan kisah-kisahnya. Atau kalau misalnya kita pernah belajar tafsir, nah tafsir juga menyesuaikan dengan bentuk-bentuk kejadiannya atau tema-temanya. Misalnya kayak surat Al-Baqarah atau misalnya kita masuk ke surat yang lain deh. Jangan di surat Al-Baqarah. Misalnya kita ke surat Al-Mulk ya. Nah, di Al-Mulk juga itu sebetulnya ada tema-temanya. Yang mana ketika kita baca dari ayat 1 misalnya, nah sampai ayat kelima. Nanti lanjut lagi 6 sampai 11, 12 sampai 15, 16 sampai 19, 20 sampai 22, 23 sampai 27, 28 sampai 30. Nah, itu tema-tema tema-tema yang bisa kita jadikan patokan untuk membaca Quran. Misalnya kita targetnya bukan halaman, tapi per ayat. Maka kita bisa nih bacanya Al-Mulk ayat 1 sampai 5 hari ini, kemudian besok ayat 6 sampai 11, besoknya lagi 12 sampai 15 dan seterusnya. Supaya apa? Supaya makna ayatnya atau makna ceritanya itu nggak bercampur dan nggak jadi rancu gitu ketika dibaca. Apalagi kalau nantinya kita belajar tafsir, ini akan semakin jelas lagi nih berkenaan dengan tema-tema ayatnya. Atau kalau kita mungkin pernah belajar sirah nabawiyah, di mana ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW kan ayat 1 sampai 5 di surat Al-Alaq. Nah, ayat 6 sampai 19-nya itu udah beda tema tuh. Ayat 1 sampai 5 ngebahas satu tema berkenaan dengan apa? Dengan awal mula kewahyuan atau juga menjelaskan tentang asal-usul penciptaan manusia. Kemudian ayat ke-6 sampai nanti ayat ke-19, nah itu justru menjelaskan ada satu orang yang sedang dijelaskan pada saat itu yaitu teman masa kecilnya Rasulullah SAW yang dia itu merasa dirinya lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Nah ini contoh tema ya. Jadi dari apa? Dari proses turunnya ayat-ayat Al-Quran aja itu nantinya menjelaskan tentang tema-tema ini. Kemudian juga nantinya di setiap juz kan di Al-Qur'an itu nanti ada tanda hizab, ada juga tanda juz. Hizab itu kalau kita lihat di mushaf misalnya di surat Al-Baqarah ya, di ayat ke-25 ayat awal 26 suka ada tanda bintang tuh. Nah, itu namanya hizb. Itu tandanya hizb. Kalau juz udah tahu ya, ada juz 1,
juz 2, juz 3 sampai nanti ke juz 30. Nah, ini juga sebetulnya bisa kita jadikan patokan walaupun tidak semua hizab atau juga tidak semua juz, terutama juz ya, tidak semua juz itu bisa kita jadikan awal permulaan. Seperti apa? Seperti misalnya ada di halaman 34 ya. Nah, di halaman 34 ada 10 juz nih yang afdolnya kita mulai lagi dari ayat-ayat yang ada di juz-juz sebelumnya. Seperti di juz 5, atau juga di juz 16, atau juz 20, juz 27, dan seterusnya. Contoh misalnya di juz apa nih? Di juz 5 misalnya. Nah, ini kan ketika kita lihat di juz 5 awal mula ayatnya itu ada di ayat 24. Ada di ayat 24. Nah, kalau misalnya kita sedang sudah menyelesaikan juz 4 gitu, besoknya mau membaca juz 5, maka ulangi lagi dari ayat 23-nya. Supaya apa? Supaya kisahnya atau ceritanya itu lebih lengkap gitu dari ayat 23-nya. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua hizb atau juz juga bisa kita jadikan patokan, tapi kalau berkenaan dengan juz itu sedikit insya Allah. Ini ada di halaman 34, 35, dan 3 sampai 37 ya. Berkenaan dengan penjelasan tentang juz berapa saja yang baiknya kita itu mulai lagi dari ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat yang ada di juz sebelumnya. Nah, inti dari pembahasan ini, yaitu yang ada di halaman 31 adalah membaca Quran itu selalu disesuaikan dengan temanya, atau dengan kisahnya, atau dengan ceritanya. Karena satu ayat ke ayat yang lain itu kadang punya sisi cerita-ceritanya. Yang mana cerita-cerita ini harus kita sambungkan. Seperti itu. Dan ini juga nantinya akan jadi sebuah faidah yang mana ketika ini masuk ke ilmu tafsir sedikit, yang mana dalam ilmu tafsir pun ketika setiap para ulama kita rahimahumullah akan menafsirkan Al-Quran, mereka itu pasti menafsirkannya bukan ayat per ayat, tapi tema per tema. Misalnya ketika lagi membahas temanya, siapa ya, ketika misalnya lagi membahas temanya Fir'aun gitu. Nah, beliau misalnya lagi di ayat surat An-Nazi'at, di situ kan ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan kisahnya Fir'aun, dimulai dari ayat 15, hal ataka hadithu Musa. Nah, ini kan sedang menceritakan tentang Fir'aun. Nah, ustadz atau juga syekh atau juga orang yang ngerti tafsir lah, orang yang ngerti ilmu tafsir, itu beliau akan menafsirkan sesuai dengan temanya. Misalnya dari ayat 15 nanti akan dibahas sampai ayat keberapa gitu, sampai selesai si surat atau si kisah Fir'aunnya. Yang mana ini juga menandakan bahwa dalam tafsir pun kita nggak bisa menafsirkan ayat per ayat. Karena repot nantinya kalau menafsirkan ayat per ayat. Apalagi ketika yang menafsirkannya itu adalah orang yang tidak punya kapasitas ilmu di dalamnya. Biasanya nanti akan menafsirkan sesuai hawa nafsunya, sesuai dengan pemikirannya, sehingga banyak orang yang akhirnya tersesat. Contoh paling kecil, paling sederhana, yang sebentar lagi akan kita temukan fenomenanya, karena ini udah jadi fenomena langganan setiap tahun, yaitu di akhir tahun, di mana nanti kan ada tanggal 25 Desember, eh, hari apa tuh, hari Natal kan, di tanggal 25 Desember itu. Nah, biasanya nanti akan banyak orang yang berbondong-bondong mulai menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka membawakan surat Al-Kafirun tapi cuma satu ayat aja, yaitu cuma di lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan mereka pasti akan mengatakan di sini ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengakui adanya agama lain dan Allah mengikrarkan kebenaran agama lain. Padahal kalau kita lihat runtutan dari tema ayat ini, runtutan dari awal mula asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, itu udah beda sekali dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Apalagi kalau kita lihat tafsiran setiap ayatnya menyesuaikan dengan temanya pun juga itu sudah berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, inilah
hal-hal yang patut kita waspadai setiap kali kita membaca Quran atau juga mendengarkan tafsiran-tafsiran Al-Quran, karena banyak sekali hari ini orang-orang yang tidak punya kapasitas ingin atau juga mereka ini punya apa ya, punya rencana atau juga punya tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, dalam ilmu tafsir itu nanti ada yang namanya siyak. Ini salah satu kaidah menafsirkan Al-Quran ya. Namanya ada siyak. Siyak itu ketika seseorang ingin menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka dia harus lihat nih, si ayat ini hubungannya dengan surat ini tuh apa, atau juga dilihat nih, ayat ini tuh hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya seperti apa, sehingga atau juga dengan ayat-ayat setelahnya itu seperti apa, sehingga satu ayat itu nggak ditafsirkan dengan penafsiran yang seenaknya gitu, tapi disesuaikan dengan runtutan kisahnya seperti apa, baru kita ambil faidah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita itu seperti apa. Intinya ilmu Al-Quran itu selalu sama gitu poin-poinnya. Mau itu dalam membaca Qurannya atau juga dalam memahami tafsir-tafsirnya. Yang mana selalu disesuaikan dengan tema-tema ayatnya, selalu disesuaikan dengan kisahnya, selalu disesuaikan dengan ceritanya. Makanya di Al-Quran pun ada tanda-tanda wakaf yang fungsinya supaya makna ayatnya itu tidak banyak berubah, juga tidak banyak bercampur baur dengan ayat-ayat yang lainnya, atau juga makna ayatnya itu nanti jadi berubah. Makanya dibuatlah tanda-tanda wakaf untuk memudahkan kita sebagai. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya, untuk materi hari ini, ukuran memotong ayat bukan pada halaman. Saya ada pertanyaan Ustaz sedikit. Ya, Bu Nur, silakan. Tadi untuk memotong ayat ya. Nanti kan ini sebentar lagi kita mau Ramadan, biasanya pada membaca tarusan bareng-bareng gitu ya. Nah sekarang di antara jamaah saya kan tidak tahu dia apa itu mengikuti atau tidak, tapi biasanya ini umpamanya saya membaca dari ayat dari halaman 1, 2 gitu. Kemudian berikutnya gitu. Apakah itu termasuk eh, apa termasuk tadi larangan tidak boleh memotong ayat? Tapi itu ganti orang biasanya kan ya. Ganti orang, walaupun ganti orang kita kan tetap tetap membaca gitu. Gimana itu kayak seperti itu? Ya. Nah, kalau ganti orang, itu kan berarti masih dalam satu majelis ya. Oh, Nah, masih dalam satu majelis, belum menyelesaikan target hariannya. Jadi kalau misalnya kita membacanya satu hari satu juz, nah berarti kan nanti biasanya akan dibagi per orangnya. iya, Nah ini nggak apa-apa, cuman lebih disarankan setiap pergantian orangnya, misalnya ada 10 orang nih. Nah per 10 orang itu jangan dikasih per halaman, tapi lebih afdolnya itu dikasih per tema. temanya. Ya, Oh, iya. di mana kita bisa tahu temanya, lihat aja di akhir ayatnya ada tanda ain atau enggak. Kalau ada tanda ain, nah kita gunakan sesuai dengan tanda ain. Atau kalau ada tanda kola, maka kita wakaf di tanda kola. Atau kalau kita menggunakan mushaf terjemahan, maka lihat di mushaf terjemahannya. Ini tema yang saya baca kira-kira dari ayat berapa ke ayat berapa. Oh, baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wah, ya, gini jazakallah khairan. Ustaz, Ya, eh, untuk terjemahan yang untuk kita mengetahui pemotongan ayat itu yang tadi Ustaz bilang yang as-sahih. Nah, mm-mm. itu keluaran ini Indonesia bagaimana? Keluaran Indonesia, Ibu. Indonesia Iya, judulnya as-sahih gitu. iya. Atau nanti saya kirimkan fotonya aja ya, biar kalau mau cari bisa gampang nyarinya di toko buku. Eh, itu lebih sedikit pemotongannya ya Ustaz dibandingkan dengan Iya, yang kebenaran. pemotongannya lebih sedikit. Terus juga di as-sahib itu ada tanda wakaf ibtidanya bagi yang belum pernah belajar wakaf ibtida.
Jadi nanti di bawah ayatnya itu ada dua warna, warna hijau dan warna merah. Kalau warna merah, wakof di situ. Kalau warna hijau, ibtida di situ. Gitu. Ya, Ya ini Ustadz. bagus buat yang belum belajar. Iya, maksudnya kan kadang-kadang kalau di Kemendak ini kan juga panjang-panjang ya Ustadz. Jadi kalau Iya, apa ininya, lainnya gitu. Jadi apa bagus kan kalau memang itu sudah sesuai, maksudnya dengan tema-temanya sudah ada rukuannya gitu. Ya, alhamdulillah bisa tahu kita ya. Kalaupun iya misalnya betul. menghafal juga kan bisa mungkin dengan yang pendek gitu. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Iya, Afan. Maaf Pak Ustadz mau tanya. Iya Bu Adik, silakan. Ini Pak Ustadz biasanya kita kalau lagi ada pengajian gitu, tadarus kayak gitu, kalau menghatamkan Al-Quran ini dia dari An-Nas itu lanjut ke Al-Baqarah ayat 5. Jadi katanya kalau menghatamkan Al-Quran itu harus sampai sini, jangan berhenti di surat An-Nas. Nah kalau gitu sampai di ayat 5 berarti belum sempurna ya Pak Ustadz. Sedangkan tadi kata Pak Ustadz sampai ayat 7. Gimana Pak Ustadz? Oke, yang pertama berkenaan dengan hatam nggak boleh sampai Anas tapi harus sampai Al-Baqarah ayat ke-5. Itu wallahu Iya. alam saya belum pernah dengar kenapa alasannya seperti itu. Jadi saya belum bisa menjelaskan tentang sebab-sebabnya. Tapi kalau berkenaan dengan tema ayat si surat Al-Baqarah, ini tema Al-Baqarah itu kenapa tadi sampai ayat ke-7? Karena di ayat 1 sampai 5 lagi bahas orang beriman, ayat 6 sampai 7 lagi bahas orang kafir, ayat 8 sampai 20 lagi bahas orang munafik. Nah, di Mushaf Kemenag itu diselesaikan sampai membahas dua tema orang ini. Orang beriman 1 sampai 5, 6 sampai 7-nya orang kafir. Baru kalau mau lanjut bahas membaca tentang kisah orang-orang munafik dari 8 sampai 20. Jadi kalau kita lihat ke tema, ini temanya juga sudah selesai dari ayat 1 sampai ke 5 karena sedang membicarakan orang-orang beriman. Oh, iya Pak Kalau di Ustadz. Quran Berarti itu biasanya tanda ain itu dibuat beberapa tema gitu. Misalnya ada 2 tema dikasih tanda ain, ada 3 tema dikasih tanda ain gitu. Bukan satu tema. Kecuali satu temanya memang panjang. Kayak ayat 8 sampai 20 ini satu tema sebetulnya. Sedang membicarakan orang munafik. Tapi karena panjang, nah diselesaikan nanti sampai ayat 20. Seperti itu Ibu Adik. oh iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi kalau tadi itu hataman kata Pak Ustadz belum pernah tahu, nggak ada ya seperti itu ya Pak Ustadz. Iya, Misalnya kalau selama kita yang kami cari selama sampai ini dipelajari itu belum pernah nemu. Kenapa seperti itu? oh. Jadi Ya, sebaiknya Allah. kita sampai Anas aja kalau mau hataman selesai gitu. Iya, kalau hatam itu selalu sampai Anas. Bahkan ketika Ibu pernah dengar ilmu kiroat gak? Iya, pernah. Nah, ketika kami selesai menyetorkan kiroat, itu sampai surat Anas aja. Enggak disuruh lanjut dulu Oh. sampai Al-Baqarah ayat 5. Oh enggak ya. Oh, berarti salah selama ini kita selalu kalau habis satu bulan Ramadan langsung lanjut gitu sampai ayat 5 terus. Oh jadi Iya, belum memang nggak nggak ada ada penjelasannya. penjelasannya ya. Keren Pak Ustadz. Afwan, wallahu a'lam. Oke, kalau nggak ada lagi, nah insya Allah pekan depan kita akan bahas di halaman 64 ya. 64 ini berkenaan dengan wakaf pada na'am, kala, dan bala. Ada 3 kata nih yang nantinya akan kita bahas, tapi kayaknya satu-satu nih. Kala, kemudian nanti pertemuan berikutnya bala, kemudian baru yang na'am. Karena ada banyak sekali 3 tanda ini yang ternyata 3 tanda ini kalau wakaf di satu surat
maknanya bisa pas, tapi kalau di wakaf di surat yang lain itu nggak boleh wakaf di kalanya, tapi harus dilanjutkan. Insya Allah kita bahas itu di pertemuan berikutnya. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma anta, wa bihamdika nastaghfiruka asyhadu wa an la natubu ilaha ilaik. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Ustadz. Quran Pak Ustaz.